Halo teman-teman semuanya. Kenalin nama saya Agus Trianton. Kali ini saya akan bahas terkait CSS Transition. Kita akan bahas ini ya teman-teman. Kita akan bahas mulai dari definisinya, sintaksnya, lalu juga properti yang bisa ditransisi. Terus kita juga akan bahas ke DevTools animationnya. Terus juga kita akan terakhir akan bahas terkait dengan perbedaan dengan CSS animation, perbedaan transition dengan CSS animation. Oke, langsung aja kita ke definisinya terlebih dahulu ya. Nah, sini saya udah buat definisi dari CSS transition. Secara mekanisme, CSS yang memungkinkan perubahan nilai properti berlangsung secara halus dan bertahap. Jadi bukan secara instan. Alih-alih secara instan, dengan adanya transisi ini, kita bisa bikin apa ya, perubahannya itu secara bertahap dan secara halus dan mulus. Mungkin langsung aja kita ke codingan ya teman-teman. Ini saya udah buat index.html-nya. Saya juga udah buat div, yaitu sebuah box ya. Ini saya lupa. Eh, hmm, oke, ini kayaknya udah ya sebuah box dan juga ada sebuah kontainer di sini. Saya juga udah nge-styling juga kontainernya. Saya kasih margin 10 biar lebih jelas. Terus boxnya juga udah saya styling di sini. Saya tambahkan ukurannya jadi 100 pixel dan tingginya juga sama. Backgroundnya saya pakai warna merah. Teman-teman bisa lihat aja langsung di sini. Nah, ini saya coba untuk dia rubah ya teman-teman. Saya akan dia pindahkan dia ke kanan sini saat saya hover ya. Contoh box hover, saya akan namanya transform. Saya akan transform dan kalau X itu kan kanan kiri ya, kita pakai translate X 400 pixel. Misalkan kita coba untuk ke kanan 400 pixel. Nah, ini instan banget ya. Bener-bener nggak ada proses tahap pindahannya langsung tiba-tiba langsung udah di kanan. Mungkin kalau anak UI UX itu ngerasa ini nggak halus ya. Malah kita sendiri ngerasanya ini aneh banget tiba-tiba langsung ngebling ke kanan gitu. Nah, maka itu ada namanya transition. Kita bisa pakai di sini transition. Misalkan propertinya apa? Transform ya. Maaf. Transform kita mau 2 detik. Oh, sorry, ini belum saya kasih tanda titik dua. Oke, ini ya, udah ada transitionnya. Nah, pas kita hover, nah dia akan ada pergerakan tuh, pergerakan secara mulus gitu. Di belakang layar dia akan seperti ini teman-teman. Atau kalau kita tangkap dari kode yang udah kita buat tadi, sebenarnya CSS transition itu seperti ini. Ini kita kotak yang tadi ya. Terus kita mau pindahkan dia ke sini. Oke, ke sini. Dengan waktunya itu tadi berapa detik ya? 2 detik. Sini. Nih. Oke, waktunya itu 2 detik. Kita bisa pakai di sini dua sih. Oke, maaf. 0 second. Second sampai 2 detik ya. Oke. Jadi kalau tanpa transition itu, dia kan langsung pindah ke sini nih. Tapi kalau ada transition, dia bakalan bertahap. Misalkan kayak gini. Mungkin di belakang layar kalau kita laptopnya itu 60 fps ya teman-teman, standarnya mungkin bakal ada sekitar 120 frame dari sini ke sini. Karena kan 60 fps dikali 2 detik ya. Nah, mungkin dia bakal kayak gini teman-teman. Kayak pelan-pelan banget gitu. Kayak tek 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 tek, sampai ke sini akhirnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai transisi atau transition. Oke. Nah, sampai sini kira-kira udah aman ya, udah paham ya. Oke, langsung kita masuk ke
apa nih sintaksnya ya. Tadi udah definisinya kita udah tahu. Kita masuk ke sintak. Nah, sintak dari CSS transition itu sendiri, pertama kita ada property apa yang mau kita transisikan, terus ada duration, ada transition timing function dan transition delay. Kita bahas yang property dulu ya teman-teman. Atau kita bahas yang wajib dulu nih. Yang wajib ada di sintaks ini adalah yaitu yang ini transition duration. Ini wajib ada ya. Karena secara definisi yang tadi kalau nggak ada duration, apa yang mau ditransisikan gitu. Misalkan ini kita hapus, dia otomatis bakalan langsung ngeblank lagi gitu. Karena kan nggak ada waktu buat proses transisi itu. Jadi ini yang wajib itu duration teman-teman. Contohnya aja misal kayak gini, kita nggak usah pakai ada ini yang properti awal, langsung 2 second. Nah dia bakalan tetap kan. Tapi misalkan kita nggak pakai itu, langsung aja misalkan transform. Nah dia bakal ngeblank. Dari sini kita tahu yang wajib ada itu yaitu durationnya itu. Dan juga duration itu bisa kita pakaikan second dan millisecond satuannya ya. Oke, langsung kita bahas yang terkait properti. Properti ini sebenarnya eh, yang bisa masuk sebagai properti ini banyak ya. Ada width, ada color, terus ada ya, kayak tadi transform, translate segala macam. Tapi itu pokoknya sesuatu yang bisa diukur gitu atau diinterpolasi. Tapi kalau kayak display block, display non itu nggak bisa ya teman-teman karena nggak bisa diukur. Oke, kita masuk ke coba contoh ini dulu ya. Misalkan kita mau selain translate, kita mau ubah background colornya jadi warna biru. Oke, transitionnya kita coba. Karena ini ada dua, kita bisa langsung aja pakai all ya teman-teman. Huruf kecil semua. Sorry. 2 second. Oke, sorry. Kelihatan kan? Warnanya juga halus gitu perpindahannya. Dan warna pun bisa dihitung gitu kan karena kalau warna itu kalau seingat saya dia ada RGB, green blue gitu. Mungkin bisa di konversi mungkin di belakang layarnya. Terus selain ini kita juga ada eh, timing function ya. Timing function itu ada is, ada s in, ada is in out. Contoh misalkan udah pakai is ya. Ini secara default kita udah pasti is ya. Kalau bisa pakai s in itu, oke, ini awalnya lambat ya. Makin lama makin cepat nih. Coba kalau kita ganti ininya ke 900 pixel biar kelihatan. Nah, makin lama makin cepat kalau S ini tuh. Awalnya lambat, makin lama makin cepat. Dan juga ada delay. Nanti teman-teman bisa explore ya. S in out. Terus juga ada yang custom itu kita bisa pakai namanya cubic Bezier nih. Bisa kita custom. Ini ada hitungan matematisnya di timing function. Tapi biasanya itu kita pakai S in out itu tergantung objek apa yang mau kita transisi. Umumnya ini kalau mekanis itu kita bisa pakai linear teman-teman. Nah, bisa pakai ini. Nanti teman-teman bisa explore ini atau nanti saya akan ada seri khusus buat ngebahas timing function ini karena lumayan panjang sih. Oke, kita pakai as in. Terus kalau delay ini sama satuannya bisa second dan millisecond. Misalkan kita mau delay dia selama 1 detik. Saat kita hover nih, contoh ya. Saat kita hover, nanti nggak langsung geser tuh. Ada delay dulu selama 1 detik. Nah, itu transition delay. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu properti yang bisa ditransisi ya. Tadi kayak kita udah saya bahas juga sih sebenarnya tadi, yaitu properti yang bisa diinterpolasi atau bisa dihitung, kayak background, ukuran, scale, itu bisa dihitung, itu masih masuk sih. Nah, ini juga kita bisa buka DevTools Animation ya teman-teman.
Yaitu bisa langsung aja buka COM DevTools-nya, langsung ke titik tiga ini, terus cari namanya Moltools yang ini. Lalu di sebelah kiri bisa kita cek ada animation. Nah, ini kita langsung coba aja hover. Oke, maaf tadi. eh Terlalu sampai mana nih? Nah ini, kita coba biar kelihatan ya. Tadi ini kan transition ini. Nah ini yang transform, yang bawah ini yang background color. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita bisa lambatin juga di sini. Kita ulang. Kan ada delay tuh, jadi mulainya di sini. Mulai pindahnya tuh, transformnya atau segala macamnya. Mulai pindahnya di sini, di titik yang awal ini. Karena ada delay 1 detik, kita cepetin bisa. Nah, juga kalau ini waktunya bisa kita ubah juga ya. Contoh misalkan titik yang ini nih, delaynya saya nggak mau lama-lama. Misal yang buat transform ini bisa kita ubah ke sini. Nah, aman sih harusnya. Oke, sampai sini aman ya teman-teman. Terakhir itu perbedaan dengan CSS animation. Nah, kita bisa tahu nih dari definisi awal. Kalau transition itu hanya terjadi ketika ada dua benda atau dua buah bentuk lah. Bentuk awal dan bentuk akhir itu kita bisa pakai namanya transition. Tapi kalau misalkan banyak bentuk, dari sini ke sini misalkan, terus mau ubah lagi ke sini. Nah, ubah lagi nih ke sini. Ubah lagi ke sini. Nah, itu kita bisa pakai namanya CSS animation. Kita kalau di CSS animation itu namanya keyframe ya. Keyframe 1, keyframe 2, keyframe 3, dan keyframe 4. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman buat CSS transition. Lanjutannya mungkin kita akan bahas CSS transition dengan JavaScript ya. Atau barangkali teman-teman ada pertanyaan boleh. Thank you teman-teman. Assalamualaikum.